آتي حديثا يمنع من قراءة القرآن في القبر. هات حديثا واحدا. Dia yang melakukan ibadah tersebut kok malah bertanya mana dari larangan membaca Al-Quran di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu satu buah video di mana video tersebut itu ada ustadz ya dari Malaysia. Jadi ustadz tersebut itu ditegur oleh seorang syekh ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan penampilannya itu ya seperti seorang syekh, itu ditegur tentang yaitu ada ustadz yang dari Malaysia itu ketika itu ustadz tersebut itu membaca Al-Quran di kuburan. Lalu kemudian ustadz tersebut itu menegurnya ya tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Yang benar adalah ketika kita berziarah, itu adalah tujuannya untuk mendoakan ahli kubur, untuk mendoakan si mayit, agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah teman-teman, jadi ini adalah dia marah melarang baca Al-Quran, ya di sini dibuat judul ya, di pemakaman Ma'la. Ustadz dari Malaysia itu jawab tidak mengkhususkan baca Quran di satu tempat dan waktu. Boleh di mana saja dan kapan saja, katanya ya. Saya tidak mengkhususkan baca Al-Quran di kubur. Dan beliau tanya, apakah ada hadis larangan baca Al-Quran di hotel, di stasiun, di dalam mobil, sebagaimana kamu melarang baca Al-Quran di kubur? Berikan saya satu hadis jika ada hadis yang melarang baca Al-Quran di kubur. Apa arti taksis dan pengkhususan? Tidak dijawab dan kabur, katanya gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustadz tersebut ini ketika ditegur yaitu oleh seorang syekh tersebut itu menegurnya bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu kemudian ustadz yang dari Malaysia ini mengatakan mana dalil larangannya. Lalu dia ini yang beribadah kok kemudian nanya dalil larangannya tuh ada apa tidak? Ya jelas tidak ada. Kalau kita mengerjakan sholat subuh 3 rakaat, mana dalil larangannya? Ya tetap tidak ada dan tidak akan ketemu sampai kiamat kurang 1 hari. Yang benar adalah ketika kita ini beribadah, yaitu harus mana dalilnya, bukan dalil larangannya. Mana dalilnya, mana contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. ابن خشيب نقرأ في الفندق نقرأ في السيارة بارك الله فيك. التخصيص لو أنا خصصت القرآن في قبل طيب هل علمت أني لم أقرأ القرآن في الفندق؟ طيب ما معنى التخصيص؟ ما معنى التخصيص؟ طيب التأخير هنا ما له أي داعي. قال الإمام الشافعي لو ختم القرآن لكان أفضل. أين؟ قال الإمام الشافعي يعني أين هذا؟ عند القبر يقرأ القرآن للأموات. ليس هذا مشروع. هات حديث. هات حديث. ايش دليلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا قراءة القرآن مفتوحة في كل وقت. آتي حديثا يمنع من قراءة القرآن في القبر. هات حديثا واحدا. حياكم حياكم السلام. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya dialog yang satu ngeyel ya, ketika yang satu ngeyel ya udah ya tinggal pergi aja gitu ya teman-teman ya, karena sudah dinasihati bahwasanya tujuan ziarah kubur itu adalah mendoakan si mayit ya, yaitu bukan membaca Al-Quran di kuburan. Memang ya saya mengakui memang ada perselisihan di para ulama yaitu tentang membaca Al-Quran di kuburan ya. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan ya apa namanya makruh. Nah teman-teman, yang saya aneh di situ adalah ya kenapa ustadz tersebut itu bertanya mana dari larangannya? Ini kan konyol ya teman-teman ya. Nah teman-teman, karena apa? Karena dia yang melakukan ibadah tersebut kok malah bertanya mana dari larangan membaca Al-Quran di kuburan. Yang benar adalah mana dalil yang sahih ya, mana dalilnya yang sahih membaca Al-Quran di kuburan. Nah itu yang benar, bukan mana dalil larangannya. Seperti kita ini mengerjakan sholat subuh 3 rakaat, mana dalil larangannya ya? Ya tetap tidak ada. Nah maka dari itu kalau kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan ya, apakah amalan tersebut ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang ditanya adalah
adakah dalilnya gitu ya, bukan dalil larangannya, adakah dalilnya. Kalau ada dalilnya, maka sampaikanlah hujah tersebut. Nah teman-teman, jadi ini ada penjelasan yaitu dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait membaca Al-Quran di kuburan. Dan ini adalah penjelasan yang sangat detail sekali ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Jika membaca Al-Quran di kuburan tidak diperbolehkan, lantas apa bacaan yang kita baca ketika di kuburan? Banyak ya, kita mendoakan. Kita ke kuburan bukan untuk beribadah, kita ke kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan agar kita ingat kematian. Kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan kita mendoakan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minil muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu wa lanakumul afiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin ya, dan kami pasti menyusul kalian, kami mohon keselamatan bagi kalian. Ya, berdoa kepada orang tua, mendoakan, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, kita menangis di situ, berdoa, mendoakan para penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua. Ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya menurut mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka diantaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Amma ahaduhuma fakana la yastahidu min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rabbatan fasyaqaha nisfain fa gharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi adab seorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi. Lebih utama bacaan Quran akan mengurangi adab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya. Bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan. Karena pendalilannya kurang tepat. Nabi SAW waktu menancapkan pelepah korma, Nabi hanya melakukannya sekali. Dan tidak ditiru oleh para sahabat. Kemudian Nabi tahu dua-duanya sedang diazab ya. Dua-duanya sedang diazab ya. Jadi kalau kita datang terus kita tancap pelepah korma, seakan-akan kita dituduh orang ini sedang diazab. Kita nggak tahu diazab atau tidak. Sehingga ada sebagian orang lagi akhirnya taruh kendi isi air supaya basah terus ya. Supaya basah terus ya. Oleh karena ini benar, itu hanya syafaat Nabi. Jadi Nabi mendoakan, ya Allah, kurangilah azab dua orang ini, syafaatku berlaku selama pelepah korma masih basah. Jadi bukan karena pelepah kormanya mengurangi azab. Jadi tidak logis. Apa hubungan pelepah korma yang basah dengan dikurangi azab? Tetapi terkurangnya azab tersebut karena syafaat siapa? Syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang sudah nggak usah pelepah korma, tanam korma di kuburan biar basah terus. Tanam pohon pisang sekali. Yang benar, kita tidak. Jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Ingat masalah khilafiyahnya, kalau dia baca Quran dalam rangka memberi manfaat kepada mayat. Bukan sebagian orang yang baca Quran merasa pahalanya lebih besar di situ. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdal. Kalau itu bid'ah, jelas. Yang dibolehkan ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Syafi'iyah adalah baca Quran untuk beri manfaat kepada mayat, karena mayat tidak bisa mendapatkan lagi, tidak bisa beramal lagi. Bukan kita ke situ ngambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya, mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Dan yang benar tidak perlu baca Quran di kuburan ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Quran seperti apa? Kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait membaca Al-Quran di kuburan. Dan beliau sudah menjelaskan secara rinci, yaitu memang ada perbedaan para ulama ya.
Namun yang lebih kuatnya yaitu Nabi SAW itu tidak pernah membaca Al-Quran di kuburan. Dan seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja. Nah teman-teman, jadi yang kita ya ada di sebagian daerah ya, itu karena ada yang mempercayai bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kuburan, ya, itu malah dijadikan lahan bisnis. Yaitu misal membaca Al-Quran ya, yaitu sampai khatam itu berapa puluh juta gitu ya. Misal dari 3 hari sampai 7 hari, itu ada yang semacam itu. Jadi seakan-akan dibuat lahan bisnis. Nah ini juga tidak benar ya teman-teman ya. Nah itu memang jelas-jelas perbuatan bid'ah. Nah teman-teman, jadi apa yang diucapkan yaitu oleh Ustadz yang pertama tadi, itu memang itu harus diperbaiki ya. Karena yang namanya beribadah, itu yang ditanya adalah dalilnya ada apa tidak. Bukan mana dalil larangannya. Ya jelas salah ya teman-teman ya. Tidak akan ketemu sampai hari kiamat kurang 1 hari. Kalau menanyakan mana dalil larangannya. Yang benar adalah mana dalilnya gitu semestinya teman-teman ya. Jadi ini adalah kebalik-balik ya teman-teman. Dia yang melakukan ibadah kok malah nanya balik mana dalil larangannya. Kan lucu ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ya teman-teman, dan yang benar adalah kita membaca Al-Quran itu di masjid ataupun di rumah ya. Hadisnya memang sudah jelas-jelas ya sahih ya. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nah maka dari itu kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Nah teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.